Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Silakan buka buku diktat pelajaran Bahasa Indonesia di bab cerita fantasi. Pernahkah kalian berfantasi? Ternyata berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas loh. Asalkan berfantasi tentang hal-hal yang positif. Nah, fantasi dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, fantasi aktif. Fantasi aktif dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya adalah fantasi seorang perancang, pelukis, penulis yang menghasilkan karya-karya. Jenis yang kedua disebut fantasi pasif. Fantasi pasif tidak dikendalikan. Contohnya adalah melamun. Nah, pasti kita sering ya melakukan kegiatan melamun. Itu termasuk kegiatan fantasi, tapi fantasi pasif, tidak menghasilkan sebuah karya. Nah, cerita fantasi atau cerita imajinasi adalah sebuah karangan atau tulisan yang menuturkan berbagai kejadian, pengalaman, dan perbuatan yang sifatnya hayalan, imajinasi, fantasi, atau rekaan belaka. Jadi, kisah-kisah dalam cerita fantasi itu tidak nyata. Cerita fantasi atau cerita imajinasi termasuk dalam kategori teks narasi, yakni karangan yang menceritakan suatu kejadian secara runtut sesuai dengan urutan waktu atau kronologisnya. Sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Nah, teks fantasi mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan dalam ceritanya. Ide ceritanya tidak terbatas, melampaui lintas waktu dan ruang, bisa menceritakan zaman sekarang, masa yang akan datang, atau masa yang sudah terlewatkan. Menggunakan berbagai latar. Tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Bersifat fiksi atau hayalan atau tidak nyata. Dan bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang tidak baku atau informal. Ini adalah ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, contoh cerita fantasi itu yang seperti apa? Yang pertama, ada kisah tentang Cinderella. Pasti kalian sudah tahu kan cerita tentang Cinderella, tentang seorang anak perempuan yang disiksa oleh ibu tirinya, tidak bisa ikut ke pesta, kemudian ditolong oleh ibu peri. Nah, itu cerita tentang Cinderella. Selanjutnya, ada contoh film Harry Potter. Harry Potter ini mengisahkan tentang seorang anak dan sekumpulan orang yang berprofesi sebagai penyihir. Dan contoh selanjutnya ada dari Indonesia, yaitu cerita tentang Timun Mas. Seorang anak yang berasal dari sebuah timun suri yang diberikan oleh seorang raksasa kepada pasangan yang tidak mempunyai anak. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua kisahnya yang ada di Cinderella, kisah Harry Potter atau kisah Timun Mas ini bersifat fantasi atau hayalan saja. Karena di dunia nyata ini tidak ada ibu peri, tidak ada raksasa yang jahat seperti itu, dan tidak ada penyihir-penyihir Harry Potter dan teman-temannya. Nah, sudah semakin paham ya? Lanjutkan. Cerita fantasi dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan latar ceritanya dibedakan menjadi latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Jadi dalam sebuah cerita fantasi bisa diceritakan lintas waktu, misalnya
masa sekarang dengan masa yang akan datang, atau masa sekarang dengan masa yang lampau. Jadi bisa jadi satu tokoh dalam cerita fantasi ini tiba-tiba berpindah lintas waktu ke waktu yang akan datang. Bisa juga cerita dalam cerita fantasi ini latar waktunya sezaman, jadi hanya diceritakan masa yang sekarang, masa yang akan datang, atau masa lampau saja. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini berarti keseluruhan cerita, mulai dari nama, tempatnya, kisahnya, peristiwanya, semuanya itu hanya fantasi atau khayalan penulis saja. Tetapi kalau cerita fantasi irisan berarti sebagian peristiwa, nama, atau tempat dalam cerita fantasi ini juga ada di kehidupan nyata. Nah, ini adalah jenis-jenis cerita fantasi. Sebuah cerita fantasi memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam sebuah cerita fantasi antara lain ada tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau plot, amanat, konflik, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sementara itu, dari unsur ekstrinsiknya ada bahasa, latar belakang pengarangnya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita fantasi. Semua unsur ini ada dalam sebuah cerita fantasi. Nah, demikianlah penjelasan pertama untuk bab teks cerita fantasi. Semoga kalian bisa lebih paham melalui video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.